Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini Ibu akan menjelaskan mengenai organ daun. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai organ akar dan juga organ batang ya. Sekarang kita akan membahas mengenai organ daun dan juga bunga. Melanjutkan penjelasan pada video sebelumnya. Baik, kalau misalnya kita punya daun, kita bahas tentang daun dulu ya. Ini adalah daun. Kalau misalnya daun ini kita sayat, nah nanti terlihat gambarnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah gambar anatomi dari daun bila dipotong secara melintang. Oke, sekarang Ibu akan perbesar dulu ya, biar lebih terlihat. Nah, terlihat ininya penjelasannya, terlihat ya. Oke. Nah, segini aja. Baik. Nah, ada apa saja jaringan-jaringan atau bagian-bagian pada organ daun? Sekarang, pada bagian atas, nah ini ada epidermis. Karena dia ada di atas, makanya namanya epidermis atas. Epidermis atas ini terlihat ya, tersusun atas satu lapis sel. Kemudian ada kutikulanya karena dia epidermis. Kemudian di bagian bawahnya ini ada jaringan yang bentuknya seperti tiang. Kayak tiang kan gini. Nih yang ini juga. Ya, ini namanya adalah jaringan tiang. Sering juga disebut jaringan palisade. Ya, jaringan palisade itu adalah jaringan tiang. Di dalamnya itu yang warna hijau, terlihat ya. Yang warna hijau, nah yang warna hijau-hijau ini adalah klorofil. Klorofil fungsinya untuk apa? Untuk proses fotosintesis kan, berarti proses fotosintesis pada daun itu banyak terjadinya di jaringan palisade di sini, gitu. Oke, nah kemudian di bawah jaringan palisade itu ada jaringan yang kayak spons, bentuknya bulat-bulat. Ini nih, makanya namanya adalah jaringan spons atau sering juga disebut jaringan bunga karang, gitu ya. Nah, yang ini. Oke. Kalau di sini kenapa parenkim? Karena memang jaringan palisade dan jaringan spons ini tersusun atas jaringan parenkim ya. Makanya boleh disebut parenkim palisade atau jaringan palisade, itu sama saja. Oke, nah selanjutnya di jaringan spons ini di sini itu ada jaringan yang bulat yang ini. Nah, ini adalah berkas pembuluh. Berkas pembuluh itu kan tersusun atas xilem dan flum ya. Oke. Nah, yang mana xilem dan yang mana flum? Coba. Seperti yang Ibu katakan, yang diameternya lebih lebar pasti xilem ya. Yang ini lebih lebar nih, yang warna kuning. Ini adalah xilem-nya, kemudian yang bawahnya ini adalah flumnya. Kemudian ada nih yang melindungi, ya enggak? Nah, ada yang bulatnya kan? Coba Ibu back lagi biar terlihat. No, nih, yang warna pink ini. Nah, ini adalah seludang pembuluh. Jadi seludang itu pelindung xilem dan flumnya, pelindung pembuluhnya, gitu ya. Kemudian, nah pada bagian bawah ini juga ada epidermis, kan atas bawah daun ya. Jadi pasti epidermisnya ada dua. Kalau yang tadi epidermis atas, kalau yang ini namanya epidermis bawah gitu. Dan kebanyakan di epidermis bawah itu ada stomata. Apakah di epidermis atas ada? Ada, tapi tidak sebanyak di epidermis bawah gitu ya. Stomata itu terdiri dari sel penjaga dan lubangnya, yaitu stoma namanya. Kita back lagi biar terlihat ya. Nah, lihat nih ada lubangnya, nama lubangnya adalah stoma nih. Lubang stomata itu namanya stoma. Kemudian ada sel di pinggir-pinggirnya yang biru ini namanya adalah sel penjaga gitu. Dapat dipahami untuk anatomi daun? Nah, apakah anatomi ini berlaku untuk monokotil dan dikotil? Tidak ya. Yang ini hanya berlaku untuk
yang dikotil. Lalu bagaimana dengan yang monokotil? Ternyata kalau yang monokotil itu tidak memiliki jaringan palisade. Jadi bentuknya seperti ini, tapi dia nggak punya jaringan palisade. Jadi bentuk parenkim antara palisade dan sponsnya itu sama. Jadi disebutnya itu ya jaringan parenkim saja yang mempunyai ukuran yang sama atau seragam. Itu pada monokotil. Kalau pada dikotil terlihat perbedaan antara jaringan palisade dengan jaringan sponsnya gitu. Dapat dipahami? Bisa ya, gampang ya. Oke, nah selanjutnya, ini tabel perbedaan ya yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Boleh dibaca atau mau Ibu bacakan lagi? Boleh Ibu bacakan lagi ya. Untuk organ akar, monokotil memiliki parenkim sentral. Kalau dikotil itu tidak memiliki parenkim sentral, karena pada dikotil ingat tadi parenkim sentralnya itu tertutup oleh silem ya, jadi tidak terlihat. Kemudian pada monokotil itu tidak memiliki kambium, kalau monokotil memiliki kambium gitu ya. Kemudian pada batang, nah batas antara korteks dan stelenya kurang jelas karena tadi nggak ada kambium, jadi nggak kelihatan nih mana korteks dan juga stele. Kalau pada dikotil batas antara korteks dan stele itu jelas gitu ya karena ada kambium tadi. Kemudian pada daun, nah yang Ibu jelaskan barusan untuk yang monokotil ini tidak memiliki jaringan parenkim palisade, jadi ukuran parenkimnya seragam gitu ya. Kalau pada dikotil itu punya parenkim palisade gitu. Jadi ada pembeda antara parenkim palisade dengan parenkim spons gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir, meskipun ini bukan organ pokok, tapi tetap kita bahas ya. Kelihatan nggak ini? Ini nggak bisa dikeatasin karena slide terakhir. Udah segini aja ya. Bunga. Nah, bunga ini sebenarnya bukan organ pokok. Kenapa? Karena dia itu adalah derivat dari daun. Derivat itu turunan, jadi perubahan yang harusnya jadi daun tapi dia jadi bunga gitu ya. Karena turunan, bukan organ pokoknya. Nah, ini lebih cenderung ke morfologinya ya. Ada apa saja? Coba kita lihat. Nah, ini, yang ini, kelopak bunga itu namanya adalah petal ya. Ini namanya adalah petal, kelopak bunga atau mahkota bunga. Ada juga yang sering menyebut corona. Corona itu mahkota kan. Jadi sebenarnya virus corona itu artinya virusnya bentuknya seperti mahkota ya, corona gitu, atau corolla sama aja. Nah, kemudian bagian putik. Ini putiknya kan. Nah, ini namanya adalah karpel. Karpel ya. Oke. Bagian kepala putik namanya stigma. Bagian leher putik namanya stilus. Bagian ini namanya ovarium. Nah, di dalam ovarium ini ada ovulum. Oke. Ovulum itu merupakan bakal biji. Ya, kalau ovarium nanti ini bakal buah. Jadi ini bakal biji yang di tengah, ini bakal buah. Itu yang alat kelamin betina ya. Nah, kemudian ada siapa lagi? Ada ini ya, benang sari ya. Nih. Ada benang sari yang ini ya. Namanya adalah filamen benangnya. Ada kepala sari yang ini. Ini namanya antera. Nah, semuanya satu paket, satu perangkat itu namanya stamen. Stamen itu berarti alat reproduksi jantan. Gitu ya. Nah, kemudian ada dasar bunga. Ini yang ini dasar bunga yang agak melengkung gitu kan di bawah. Ini namanya reseptakulum atau reseptakel sama aja. Kemudian ada kelopak bunga. Ini namanya sepal gitu. Ini mah gampang dibaca aja juga ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.